Saya Juli Mufidah, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri Palang Tuban, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 LPTK YIM Ponorogo 2022 dengan nomor induk mahasiswa 209220058. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan rekaman video uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam yang akan dilaksanakan di kelas 12 RPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kelas disiapkan menjadi doa. Siap, gerak. Doa. Mulai. Doa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dipimpin oleh Nia Ramadhani. Silakan ya, maju ke depan. Sebelumnya, ini mau mengajak sekalian dulu untuk mengetahui apakah ada yang absen hari ini. Baik, apakah ada yang absen hari ini? Apakah masuk semua atau ada yang izin atau sakit? Masuk semua. Ada yang sembuh, Johan. Oh, ya kenapa John nggak masuk? Perlu diperhatikan ya anak-anak, untuk kehadiran itu adalah salah satu dari nilai ketertiban, sikap, itu juga punya nilai kalian. Baik, supaya karena yang tidak adalah Johan, saya angkat semuanya aja, ada Johan dan di sini. Kalau begitu kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kembali ke buku menyampaikan materi hari ini, Bu Juli akan menyampaikan apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Setelah kita ketahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, selanjutnya adalah indikator yang diharapkan bisa dicapai. Indikatornya adalah apa? Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang kelima, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Setelah kita mengetahui indikator pelajaran kita hari ini, yaitu apa tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan
Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Sebelum kita mulai kepada pelajaran inti, Juni akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini sebuah gambar. Ada yang bisa menjelaskan terkait gambar yang Ibu sajikan ini? Bisa. Siapa? Ya, baik tadi apa? Mana gambarnya mana tadi? Gambarnya itu yang pas di kursor. Oh iya, itu adalah gambar apa? Menurut kami? Menurut saya itu adalah gambar seorang laki-laki meminang seorang anak gadis. Ya, selanjutnya ada lagi terkait gambar. Di sampingnya adalah gambar hewan pernikahan santri dan saksi. Ya. Nah, itu ada resepsi pernikahan. Dalil yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Nabi dan Abi yang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama famkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bagaimana kamu mengawininya? Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan pada tidak berbuat aniaya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'sarus syababi minas man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wajha. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faras kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ul irba'i limaliha wa likasabiha wa sifamaliha wa litiniha wa dafar bila titini taribat yadak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecerdasannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Kemudian hadis yang kedua hadis pertama yang disampaikan itu adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Itu menjelaskan tentang bahwa jika kalian para lelaki jika bisa melakukan mampu, maka bisa melakukan pernikahan 2, 3, atau 4. Jika mampu dan berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil, maka hendaknya hanya menikah 1 kali. Kemudian hadis yang kedua hadis pertama yang disampaikan itu adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Itu menjelaskan tentang bahwa jika kalian para lelaki, kalau pelaku dan para pejabat, jika sudah mampu secara finansial dan juga fisik, maka hendaknya segera menikah. Jika tidak, maka harus segera berpuasa.
mendengar karena agamanya. Kalau tidak maka kalian akan celaka. Ya, itu adalah dalil yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian apa sih hukum dari pernikahan dalam Islam? Ada yang bisa menjelaskan? Hukum pernikahan dalam Islam? Ya. Sunnah, mubah, makruh, kemudian haram. Ya, mubah, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Ada yang bisa menjelaskan terkait hukum pernikahan dalam Islam tersebut? Kenapa kok pernikahan dalam Islam itu ada 5 hukum? Karena hukum pernikahan itu berlaku sesuai dengan kondisi tertentu. Yang pertama, misalnya orang lanang sudah mampu secara finansial, fisik sudah mampu, jika tidak menikah maka dikatakan akan terjerumus pada perzinahan. Berarti hukum menikahnya apa? Wajib. Kemudian jika secara finansial mampu, kemudian secara mental juga fisik juga mampu, tetapi kalau tidak menikah tidak takut akan terjerumus kepada perzinahan, maka hukumnya apa? Sunnah. Kemudian jika ada seorang laki-laki yang sudah berkeinginan untuk menikah, tetapi tujuannya adalah untuk menyakiti pasangannya nanti, berarti apa hukum dari pernikahan tersebut? Haram. Nah, terus jika sudah mampu berkeinginan untuk menikah, secara fisik mampu, tetapi takut nanti tidak mampu untuk membahagiakan atau memberikan anak kepada keluarganya, berarti nanti itu hukum pernikahannya apa? Makruh. Hendaknya tidak dilakukan karena takut tadi tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya nanti. Ya, terus dasar hukum dari pernikahan itu sendiri adalah mubah dibolehkan. Tetapi kalau menurut sunnah Rasulullah, maka pernikahan itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, sekarang tujuan pernikahan tadi terkait dari gambar yang awal tadi Bu Juli sampaikan. Ada gambar keluarga, kemudian ada gambar bayi. Bayi itu adalah salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Kemudian ada keluarga bahagia dalam foto tersebut. Salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk membentuk ketentraman dalam keluarga. Sudah ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu juga akan menyampaikan membagikan LKPD mengenai tugas kalian diskusi hari ini. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 Ferdi, kelompok yang 75 berperan aktif, yang nilainya 50 kurang berperan aktif. Kemudian nilai 25 jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi. Itu adalah kriteria penilaian keaktifan dalam diskusi. Dalam meresupnya dan presentasinya itu juga ada penilaian tersendiri. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, maka skornya 100. Bisa dikerjakan di balik LKPD ini ya, hasilnya hasil dari diskusi kalian bisa dijelaskan di balik lembar LKPD-nya. Kelompoknya Manarul silakan. Indra, saya itu silakan Manarul diiring ke belakang. Bisa dimulai sebelum Manarul datang. Kelasnya dibaca dulu, jika kurang 4 bisa mencari di Google. Kelasnya dibaca, jika kurang 4 bisa browsing. Saya izinnya kali ini menggunakan HP untuk browsing mencari informasi dari belakang.
dalam berdiskusi masing-masing telah melaporkan kita mulai dari kelompok 1 yang mau menjelaskan, silakan perwakilan saja. Siapa yang mau mewakili kelompoknya kali ini? Siapa anak suku? Satu saja, tak apa-apa. Terkait dengan manfaat beragamnya hukum nikah bagi kehidupan manusia dengan berbagai latar belakang. Siapa yang mau menjelaskan kali nikah atau plastik atau bayu? Ya, silakan kali berdiri di tempat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai manfaat dari beragamnya hukum nikah seperti di atas bagi kehidupan manusia dengan berbagai latar belakang. Pada dasarnya hukum menikah adalah mubah atau diperbolehkan. Namun hukum ini bisa berubah jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, bergantung pada situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah. Manfaat pernikahan dalam Islam yang pertama adalah untuk menjaga diri dari maksiat. Seperti yang kita ketahui saat ini, budaya berpacaran merupakan suatu hal yang telah diikuti oleh banyak masyarakat di kalangan kita, baik itu yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Pacaran ini dinilai mampu meningkatkan hawa nafsu seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menjalin hubungan tersebut. Jadi tak heran banyak pasangan melakukan tindakan-tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang bisa berakibat dosa. Meskipun sebagian orang dapat menahan dan menghindarinya, namun godaan akan selalu datang dan menyerang ke siapapun, baik itu orang yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Bahkan orang yang dewasa yang sudah kita anggap mampu untuk mencegah dirinya dari hawa nafsu itu pun bisa terjebak oleh hawa nafsu. Dengan begitu dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu menanggung tanggung jawab pemuda, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan dorongan seksualnya." Dari hadis tersebut bisa kita ketahui ya bahwa pemuda yang sudah mampu secara finansial, fisik dan mental dianjurkan untuk segera menikah supaya tidak terjadi kemaksiatan. Dan barang siapa yang belum mampu secara finansial, fisik maupun mental, hendaknya ia berpuasa agar apa? Agar syahwat kita itu bisa terkendali gitu. Kemudian manfaat yang kedua, pernikahan dalam Islam manfaat pernikahan dalam Islam selanjutnya adalah untuk mengamalkan ajaran Rasulullah seperti sabdanya, "Kalian telah berkata begini dan begitu, tapi demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut kepadanya. Oleh karena itu, salah berpuasa, sholat, tidur, dan menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, yaitu nikah, maka bukanlah golonganku." Dari hadis tersebut, tentunya kita sudah tahu bahwa pernikahan ialah ibadah sunnah yang disarankan oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri bilang, "Siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka bukan golonganku." Kemudian manfaat ketiga adalah untuk menciptakan generasi umat Islam yang unggul. Maksudnya itu kayak gini, jika sepasang suami istri muslim yang telah menikah dan dikaruniai seorang anak, diharapkan sepasang suami istri tersebut mampu mendidik anaknya menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, sehingga mampu berguna bagi masyarakat dan negara dan mampu menghantarkan kedua orang tuanya itu ke surga. Sekian cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya atau menanggapi tentang presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1? Jika tidak, maka dilanjutkan kepada kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusinya.
akad pernikahan yang dianggap tidak sah meskipun mempelai wanita telah berusia lebih dari 21 tahun. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, ada yang menanggapi tentang hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2 dan syarat pernikahan, yang mana rukun dari pernikahan terdiri dari 5, yaitu apa saja? Calon suami, Calon suami, calon istri, calon istri, wali nikah, wali nikah, 2 orang saksi, 2 orang saksi, ijab dan kabul. ijab dan kabul. Berarti kalau menikah mempelai perempuan harus ada wali yang menikahkan. Jika tidak atau tidak ada dari salah satu rukun tersebut, maka tidak sah pernikahannya. Bisa dilanjut kelompok. Dari perempuan yang ditinggal pergi suaminya tetapi tidak dapat bersama 2 tahun. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 UUP. Sudah ya, berarti lanjut kepada kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang didiskusikan? Suami ingin berpoligami tetapi istri pertama tidak setuju. Namun pernikahan itu tetap terjadi. Apakah sah pernikahan tersebut? Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami. Jika suami ingin berpoligami tapi istri pertama tidak setuju namun pernikahan itu tetap terjadi, apakah sah pernikahan tersebut? Menurut Islam secara syariat diperbolehkan, sebab dalam ajaran Islam laki-laki diperbolehkan poligami yakni menikahi perempuan lebih dari 1. Tapi secara hukum apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari 1, ia wajib meminta persetujuan istri terlebih dahulu. Tetap harus meminta perizinan dari istri pertama. Lanjut kelompok 5 yang terakhir menyampaikan. Kita akan mempresentasikan tentang menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan norma dan agama. Pernikahan juga bisa diartikan sebagai suatu perjanjian atau sebuah akad ijab kabul seorang pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya sebagai suatu pasangan suami istri yang sah serta syarat dan rukun yang ada di syariat Islam. 1. Menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Sudah banyak sekali Allah dan Rasulnya sabdakan bahwa menikah memiliki banyak keutamaan dan bahkan Allah SWT juga sudah berjanji akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup jika menyempurnakan agamanya dan menikah. Seperti Allah sabdakan pada surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. 2. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. Untuk mencegah dari perbuatan maksiat adalah dengan melakukan pernikahan. Dengan adanya pernikahan, seseorang bisa mendamaikan jalan yang halal dan diridhoi Allah. 3. Pernikahan yang jalan terbaik adalah pernikahan. Pernikahan sendiri tidak hanya membantu Anda menjauhi kemaksiatan, tetapi juga akan mendatangkan keberkahan karena sang suami akan bekerja lebih giat lagi mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Selain itu, Allah juga sudah bersabda bahwa dengan menikah akan membuat rezeki akan lancar dan berlimpah. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Maka
menghadirkan wali nikah, pernikahannya juga sah. Jika menghadirkan wali nikah, pernikahannya sah. Lanjut. Dan yang kedua, seorang istri suaminya makhluk dan menikah lagi, maka ia harus memperjelas statusnya sebagai syahadat yang dijerat dari suaminya. Suami makhluk itu yaitu dengan membuat cerai dengan alasan suami melanggar takdir Allah. Ya, kalau itu sesuatu yang makhluk tersebut terlalu bertujuan dan tidak lain, maka yang sekali-kalinya akan batal. Tidak sah dan harus diajukan gugatan pembatalan penolakan itu dalam pengadilan. Itu pokok 4. Saya menunjukkan dalam Islam poligami diperbolehkan tanpa adanya izin dari pertama karena akadnya sah, namun poligami tanpa izin pertama kalau poligami kedua dan ketiga. Namun untuk hukum di Indonesia, jika suami melakukan poligami tanpa izin istri, maka istrinya dapat melaporkan suami ke pihak yang berwajib sesuai dengan batasan. Ya, bisa dipidanakan. Nah, Kesimpulan yang saya ambil manfaat yang dapat diambil dari pernikahan jadi dari diri sendiri sama masyarakat itu ada: 1. Menjadikan bentuk pidana, 2. Dijauhkan dari perbuatan maksiat, 3. Melarang percobaan, 4. Cara terbaik untuk menciptakan perlindungan yang baik di dunia, 5. Memperluas keterbukaan, 6. Menjaga ketenangan dan keselamatan anggota masyarakat, 7. Menjaga kehidupan masyarakat, dan 8. Mendukung hubungan dan pernikahannya secara Islam pernikahannya tetap sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tidak ada yang menjelaskan bahwa rukun pernikahan itu harus izin dulu kepada istri pertama. Jadi pernikahannya sah. Tetapi menurut undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia, jika mau berpoligami tanpa izin istri pertama, maka pernikahannya bisa dilaporkan istri pertama kepada biaya berwajib sehingga suaminya bisa dipidanakan. Kenapa? Karena di Indonesia kalau mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama. Terkait kelompok 5 mengenai hikmah dan manfaat dari ketentuan pernikahan dalam syariat Islam, yaitu apa? Untuk memperoleh ketentraman hati, memperoleh ketenangan, kemudian apa tadi yang hikmah dan manfaat dari pernikahan? Memperoleh keturunan, kemudian apa? Memperbanyak keturunan, menjalin tali silaturahmi, memperluas persaudaraan. Itu adalah hasil kesimpulan diskusi kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan membagikan instrumen penilaian sikap spiritual terkait ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana indikator yang harus yang dicapai adalah apa? Menerima ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan rasa syukur, hidup berpasangan, berjodohan, senang dengan lawan jenis, jodoh adalah anugerah Allah. Sebelum lembar instrumen penilaian sikap spiritual ini saya bagikan dari materi awal sampai akhir, ada yang ditanyakan terkait ketentuan pernikahan dalam Islam? Ya, Ismail? Mengapa dalam kasus gugatan cerai dinamakan talak 3? Kenapa dalam kasus gugatan cerai dinamakan talak 3? Sebenarnya tidak hanya talak 3. Talak itu terbagi ada talak baik. Talak baik terbagi menjadi 2, talak baik sugro dan talak baik kubro. Talak baik sugro itu adalah tadi adalah yang talak rejeki, talak 1 dan talak 2. Sehingga apa? Meskipun ditalak, jika ada keinginan merujuk bisa rujuk kembali. Itu talak 1 dan talak 2. Jika talak 3 itu adalah talak baik sugro. Jika seorang laki-laki sudah mengucapkan talak 3 kepada istrinya, maka sudah pernikahannya itu sudah terpisah. Jika mau menjauh kembali, sudah tidak bisa rujuk kembali kecuali si istri nanti itu menikah
3. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Apa? Jadi ada yang ditanyakan terkait ketentuan pernikahan dalam Islam? Sudah? Tidak ada, berarti saya bagikan instrumen penilaian signifikan spiritual. Sudah, silakan diisi itu. Selesai, bisa dikumpulkan. Sudah, dari pelajaran kita tadi, apa yang dapat kita ambil manfaat dari pelajaran kita hari ini mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari pelajaran kita hari ini? Apa yang pertama? Kita bisa mengetahui hukum tentang pernikahan. Kemudian tujuan dari pernikahan. Apalagi? Apa? Hikmah dan manfaat dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Sehingga apa? Kenapa kita harus mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam? Supaya kita bisa menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena apa? Supaya tidak terjerumus pada perzinahan. Sehingga kalau kita sudah mengetahui ketentuan pernikahan, hukum pernikahan, nah kita bisa melangkah lebih baik. Maka bagaimana kita mencari jodoh, harus terkait apa saja tadi kalau mencari seorang wanita yang akan kita beristri, apa saja tadi yang kita harus perhatikan? Apa? Agamanya, kedudukannya, kecantikannya, hartanya. Tapi sampai boleh jodoh, untuk boleh kriteria itu mau. Tapi yang paling utama adalah agamanya. Ya, itu adalah pelajaran kita ini. Kemudian terkait dari pelajaran kita ini, proses pelajaran kita ini saya anggap semuanya sudah baik dalam menjalankan proses diskusi, aktif dalam menyampaikan. Kemudian untuk berikutnya, materi berikutnya terkait dengan pertanyaan Ismail tadi mengenai talak minggu depan, silakan dipelajari di rumah terlebih dahulu terkait materi talak, iddah, dan rujuk. Bisa dipelajari di rumah untuk pertemuan minggu depan. Kemudian nanti juga dipersiapkan terkait dengan mendemonstrasikan pernikahan dalam Islam. Berarti kita bermain peran tentang pernikahan dalam Islam. Berarti nanti ada yang bertindak sebagai calon suami, ada yang bertindak sebagai calon istri, ada yang bertindak sebagai wali, ada yang bertindak sebagai saksi, dan ada yang bertindak sebagai penghulu yang untuk menjemput. Itu adalah. Terus yang lainnya berarti mungkin dari ada sebagai pengingat
kita ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, saya pilih jika dalam menyampaikan materi judul ada suatu kesalahan atau kekeliruan, ujung minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.